Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi sama gue Ai. Jadi, gue pengen berbagi cerita waktu gue masih jadi atlet. Sebelumnya mungkin belum pernah gue jelasin bahwa gue itu sebenarnya dari SD sampai SMA itu atlet. Nah, kalau sebelumnya gue ceritain tentang kejadian gue pas nari, ya gue juga penari. Jadi ketika ada event nari, gue nari. Ketika ada pertandingan, dari cabur olahraga gue pertandingan. Jadi gue emang anaknya gak bisa diem tapi bisa bagi waktu. Jadi waktu itu di tahun 2013, gue lagi pertandingan di Samarinda. Jadi sebenarnya lokasinya ini sama dengan kejadian waktu pas nari itu yang sebelumnya. Nah, tapi kan waktu nari itu di luar ruangan. Kalau ini di dalam ruangan. Jadi kita disediain namanya tuh asrama atlet. Dimana asrama atlet ini satu ruangan terdapat 2 kamar sebelahan. Sebenarnya gue itu tidur sama teman-teman gue karena gue itu orang yang nggak bisa ribut kayak gitu. Gue pindahlah di satu ruangan yang sebelahnya itu, di kamar sebelahnya itu adalah senior gue. Karena malam itu suntuk banget, senior gue ini sebenarnya bawa mobil. Jadi dia ke kamar gue terus dia bilang, ayo ikut jalan, kita nge-mall, dia bilang kayak gitu. Soalnya emang asrama atlet itu gak jauh dari mall. Terus dia bilang lagi, tapi jangan bilang anak-anak yang lain, ntar mereka ikut. Kita berdua aja, dia bilang. Kamu turun duluan, ntar aku nyusul. Gue okein aja pada saat itu. Yaudah, siap-siap katanya. Gue siap-siap nih. Turunlah gue. Pas di tangga, ketemu sama anak-anak yang lain. Teman-teman gue juga. Mau kemana? Dia bilang gitu. Mau ke depan, mau beli cemilan. Oke. Mereka naik, gue tetap turun. Gak berselang lama, senior gue juga turun. Masuklah kita ke mobil. Jalan-jalan tanpa sepengetahuan pelatih. Tapi kita jalannya gak terlalu lama juga sih, mungkin sekitaran 2-3 jam. Soalnya senior gue ini pengen beli training gitu di mall. Ya gue nemenin dia aja, sekalian cuci mata. Kita balik ke asrama itu sekitar jam 10. Soalnya kan memang besoknya ada pertandingan. Jadi emang gak boleh tidur malam-malam juga, soalnya buat stamina. Besoknya pertandingan lah di hotel atlet. Kita kan tidurnya di asrama atlet, sekarang pertandingannya di hotel atlet. Dari pagi sampai sore. Gua pulang itu sekitaran, maksudnya pulang kembali ke asrama itu sekitaran jam 4 sore. Karena sebenarnya pertandingan belum kelar, cuman waktu itu bagian gue udah selesai gitu. Dan disambung besoknya lagi. Jadi gue tinggalin lah orang-orang di sana kayak, yaudahlah gue pengen istirahat, udah capek juga buat
ngepulihin stamina buat besok pagi. Gue balik ke asrama sendirian pada saat itu. Badan udah biru-biru semua. Gue mandi, ganti baju, terus tiduran. Jadi sebenarnya kan tadi satu ruangan ada 2 kamar. Jadi satu kamar itu dapat 2 kasur di sisi kiri dan sisi kanan. Nah, karena di tengah-tengahnya kosong, gue turunin lah kasurnya itu satu, gue tidur di tengah-tengah itu. Gak tahu kenapa, emang pengennya tidur di bawah aja. Pas maghrib temen-temen gue udah pada balik. Pelatih gue juga. Semuanya lah pada balik. Udah selesai juga pertandingannya, lanjut besok. Jadi satu ruangan tadi kan 2 kamar. Jadi pas di gimana ya? Jadi pas di depan pintu gua itu kayak jendela kaca gede banget, jadi kita bisa lihat sisi luarnya. Kalau pintu dibuka malam itu sekitar jam 7-an. Temen gue di sebelah yasinan, soalnya malam itu lagi malam Jumat. Gue lagi baca buku sambil leleh main HP. Tiba-tiba gue duduk, terus gue kayak mandangin jendela yang gede tadi. Gak tahu kenapa gue pengen mandangin aja jendela itu. Tiba-tiba ada yang loncat, berdiri pas di tengah-tengah jendela itu, terus ngeliatin gue. Gue waktu itu speechless, diam aja sih, soalnya gue nggak tahu mau bereaksi seperti apa, soalnya namanya habis pertandingan ya kan, capek, mau teriak pun capek gitu. Pas gue pejamin mata, itu hilang. Kalian tau lah apa yang loncat tadi kan. Soalnya hantu di Indonesia yang jenisnya loncat ya cuman itu. Terus gak berselang lama, di lantai bawah, gue denger pelatih gue teriak, "Pocong!" Terus gue langsung berdiri. Terus kita langsung panik, langsung keluar. Terus langsung turun tangga, terus datangin pelatih. "Kenapa kak? Kenapa?" ya gitu. Kita kan manggilnya kak kan kalau pelatih itu. "Ada pocong," kayak gitu. Panik banget, chaos banget pada saat itu. Terus gue cuman bisa mikir, oh, perasaan baru berselang berapa detik dia udah ubah posisi aja. Parah sih. Terus temen gue ada cerita, waktu itu dia ketemu cewek. Jadi WC di asrama itu tuh kayak satu ruangan gede banget. Jadi sisi kiri kanannya itu kamar mandi disekat-sekat gitu sama toilet. Terus yang di bagian depan itu kayak wastafel, persis banget kayak di mall-mall. Nah, temen gua malam-malam sih, tengah malam gitu, dia katanya ke kamar mandi pengen pipis. Terus dia ngeliat cewek lewat, rambutnya panjang banget, terus masuk ke WC yang pojokan. Temen gue ngiranya itu salah satu dari kita. Jadi dia nungguin lah di depan WC itu. Rencananya pengen balik bareng ke kamar bareng gitu. Tapi kok gak keluar-keluar. Pas dibuka,
kamar mandinya, WC-nya gak ada siapa-siapa. Temen gue langsung ngicir kabur balik ke kamar, terus besok paginya cerita sama kita-kita. Nah, terus asrama atlet ini kan ada asrama atlet 1, asrama atlet 2, di mana asrama atlet 1 ini memang buat tamu-tamu, sedangkan asrama atlet 2 itu ya memang buat atlet-atlet yang lagi sekolah atlet yang tinggal di sana. Jadi kita ceritain lah kejadian itu sama anak-anak yang tinggal di asrama atlet itu. Terus anak-anak itu bilang emang sering cewek ini nampakin diri. Konon ceritanya sih, cewek ini atlet, tapi dia bunuh diri di lantai 3, di mana lantai 3 itu ruangannya tepat di atas kamar gua. Mungkin segitu dulu ceritanya. Kita sambung di lain waktu kalau ada kesempatan. Ketemu lagi nanti. Gua Ai. Terima kasih. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.